Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa di dalam video renungan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Saya ucapkan selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini atas berkat, kekuatan, kesehatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami hikmat, pengertian, akal budi untuk mengerti firman-Mu. Serta berikanlah kepada kami kekuatan, kuasa untuk melakukannya. Agar hidup kami seperti firman-Mu mengatakannya. Supaya hidup kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, judul renungan hari ini adalah Jawaban Alkitab. Benarkah Yesus Juru Selamat? Teks renungan hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, banyak orang di dunia mencari keselamatan dengan berbagai cara dan versinya masing-masing. Ada yang melalui agama, filsafat, bahkan usaha pribadi. Dalam beberapa kepercayaan, untuk memperoleh keselamatan orang harus melakukan banyak hal, mulai dari mengorbankan diri, berbuat baik, hingga memberikan persembahan berupa materi. Namun bagaimana dengan iman Kristen? Dalam iman Kristen, keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman. Keselamatan diperoleh ketika seseorang dengan sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk pengampunan dosa. Saudaraku, dalam renungan kali ini, kita akan belajar bersama-sama, benarkah Yesus adalah Juru Selamat? Apakah Ia hanya seorang guru, nabi, atau benar-benar satu-satunya jalan keselamatan? Pertanyaan ini bukan sekedar teori teologis, melainkan pertanyaan hidup dan mati, karena menyangkut kekekalan kita. Kita akan melihat bersama-sama fakta-fakta yang terdapat dalam Alkitab tentang keselamatan di dalam Alkitab. Saudaraku, izinkan saya memberikan sebuah penjelasan singkat terkait dengan konteks dari para rasul, pasalnya yang keempat. Konteks Kisah Para Rasul pasal 4 menunjukkan hal yang sangat jelas. Setelah menyembuhkan seorang yang lumpuh, Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan mahkamah agama. Mereka ditanya dengan kuasa siapa mujizat itu terjadi. Petrus dengan penuh Roh Kudus menjawab bahwa kuasa itu berasal dari Yesus Kristus yang disalibkan tetapi bangkit. Di tengah penolakan dari pemimpin agama Yahudi, Petrus menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pernyataan ini bukan sekadar opini Petrus, tetapi kebenaran ilahi yang berlaku sepanjang zaman. Mengapa demikian? Yang pertama, Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Dalam Markus 2, kita membaca bagaimana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Sebelum menyembuhkannya, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara, orang-orang Farisi pun marah karena mereka tahu hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Namun dalam hal inilah bukti bahwa Yesus lebih dari sekadar guru atau nabi. Ia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Pengampunan dosa yang Yesus berikan menegaskan identitasnya sebagai juru selamat yang sejati. Kedua,
Yesus sendiri menegaskan bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan. Saudaraku, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak berkata bahwa ia hanya menunjukkan jalan, melainkan ia adalah jalan itu sendiri. Dialah satu-satunya pengantara antara manusia dan Allah. Sebagaimana ditegaskan juga dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dunia boleh menawarkan banyak jalan menuju kebenaran, tetapi hanya Yesus yang benar-benar membawa kita kepada Bapa. Ketiga, keselamatan yang Yesus bawa bersifat universal. Saudaraku, di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 menegaskan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudaraku, kasih Allah bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh dunia. Siapapun, dari latar belakang apapun, bisa menerima keselamatan jika percaya kepada Kristus. Namun perlu diingat, sifat keselamatan itu juga eksklusif. Artinya apa? Karena hanya mereka yang percaya yang akan diselamatkan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, hanya Yesus yang bisa memberikan kepastian hidup kekal. Bukan mungkin atau mudah-mudahan, tetapi keselamatan yang diberikan Yesus adalah sebuah kepastian. Saudaraku, lalu apa artinya bagi kita? Rasul Paulus menulis dalam Efesus 2 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudaraku, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha kita. Tidak ada perbuatan baik atau ritual keagamaan yang bisa membuat kita layak di hadapan Allah. Keselamatan adalah anugerah, tetapi anugerahnya ini tidak boleh berhenti hanya pada status baru, melainkan menghasilkan perubahan hidup. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Artinya, keselamatan membawa transformasi hidup kita. Kita meninggalkan hidup lama dan berjalan dalam ketaatan dalam hidup yang baru bersama Kristus. Selain itu, keselamatan yang kita terima menuntun kita untuk bersyukur dan menjadi saksi Kristus. Yesus memerintahkan dalam Matius 28 ayat 19-20 agar kita pergi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan itu, tetapi juga membagikannya kepada orang lain. Karena itu saudaraku yang terkasih, jawaban Alkitab sangat jelas, yaitu benar, Yesus adalah juru selamat. Ia satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa, satu-satunya jalan menuju Bapa, dan satu-satunya sumber keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dunia boleh menawarkan banyak jalan, tetapi hanya Yesus yang memberi kepastian hidup yang kekal. Hari ini, mari kita merenungkan. Sudahkah kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Jika belum, inilah saatnya. Datanglah kepadanya dengan iman. Akui dosa-dosa kita dan terimalah kasih karunia-Nya. Katakanlah dalam hatimu, "Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkau juru selamatku. Ampuni dosaku, pimpin hidupku, dan jadikan aku anak-Mu." Keselamatan adalah anugerah, dan anugerah itu tersedia bagi siapa saja yang mau percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah juru selamat kami. Ajarilah kami hidup dalam iman dan bersyukur atas pengampunan-Mu.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum video renungan ini selesai, jika saudara rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mau mengakui segala dosa-dosa saudara, mari berdoa bersama saya. Saya akan membantu saudara dalam doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu hari ini. Aku mengakui dosa-dosaku dan memohon pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkanku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Pimpinlah aku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.